saya Samsul Rifai dari kelompok 8 yang beranggotakan Eis, Windiawati, dan Marlina. Mahasiswa Prodi Manajemen S1 dari Universitas Pamulang. Ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEIM ISIDEP. Kami akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Berikut penjelasan pasar oligopoli yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Silahkan disimak. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Mengapa disebut demikian? Karena dalam pasar tersebut jumlah produsen tidak sebanding dengan jumlah konsumen. Untuk kelanggengan suatu usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi harus lebih ditingkatkan, guna untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk lain yang dapat mengakibatkan omset menurun. Salah satu produk yang masuk ke dalam pasar oligopoli adalah rokok. Indonesia merupakan perokok aktif yang sangat banyak, bahkan jumlahnya tidak sesebanding dengan jumlah perusahaan rokok yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah agar konsumen tidak berpindah ke produk lain, maka perusahaan rokok Indonesia harus meningkatkan promosinya dengan melahirkan bentuk-bentuk rokok yang baru dengan harga dan rasa yang lebih disukai oleh para konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar oligopoli. Apa sih ciri-ciri pasar oligopoli? Nah, yang pertama yaitu dijalankan oleh 2 produsen atau lebih. Batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. Karena ciri inilah pasar jenis ini disebut persaingan tidak sempurna, disebabkan oleh jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produk teknologi yang jumlahnya banyak, sehingga persaingannya pun juga maksimal. Nah, lalu yang kedua yaitu ada produk yang dijual homogen atau saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasinya banyak. Nah, untuk yang ketiga yaitu kebijakan produsen utama sebagai acuan produk lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya, yaitu produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. Yang termasuk dalam kebijakan produsen utama yang harus diikuti produsen lainnya adalah penarikan produk lama dan digantikan oleh yang baru, termasuk juga pergantian fungsi harga dan rasa dari produk tersebut. 4. Harga barang di pasar relatif sama. Sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar. Misalnya harga sabun A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang di toko Barokah. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan selisih harga yang muncul di pasaran juga tidak terlalu besar. Selanjutnya itu yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen akan kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga tersebut agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Selanjutnya itu yang keenam, membutuhkan strategi matang. Karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen sedikit, dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan insentif, konsumen akan berpindah ke produk lain. Oleh karena itu, promosi atau strategi marketing perlu dijalankan dengan baik, karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Terima kasih. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Maksudnya adalah produk yang dipasarkan hanya satu macam, tetapi variasinya banyak alias beragam. Selain itu, jenis ini memiliki ciri-ciri perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan.
oligopoli murni juga ada kecenderungan berpatokan pada satu produsen. Jika produsen ini menaikkan harga, maka produsen yang lainnya ikut melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Ciri-cirinya adalah produsen tetap menjual homogen, tetapi persoalan harganya tidak berpatokan kepada produsen lainnya, sehingga ada kemungkinan produsen tidak menaikkan harga sekalipun produsen lain harga produknya sudah meningkat. Bisa juga sebaliknya, produsen menaikkan harga justru ketika produsen lain harganya masih stagnan. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Jenis ini maksudnya adalah produsen yang akan memainkan harga tetapi dengan membaca perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Salah satu tujuan produsen mandiri semacam ini ialah mencoba eksis dengan harga yang dimainkan sendiri setelah yakin produsen yang lain tidak akan mengikuti jejaknya. Biasanya, produsen ini sudah mempelajari penyebab keputusan dinaikannya harga produk atau sebaliknya. Singkat tentang pengertian dan unsur lainnya mengenai pasar oligopoli. Semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Jenis pasar ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kita akan kesulitan untuk menembus pasar ini. Namun jika kita sudah masuk ke dalam pasar ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang besar dan stabil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.